Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala, pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Berikut pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410. Ibadah KUL masih diadakan secara online. Bagi jemaat yang belum bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813 1493 7195 atau Sekretariat GBI Mekarsari Depok. Dan bagi jemaat yang telah bergabung, dapat menghubungi Gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan seperti konseling, baptisan, KKJ, penyerahan anak, pernikahan, KUL, dapat menghubungi nomor sekretariat di nomor 0812 1060 2410 atau 0858 1180 185 dengan Ibu Maurin. Pengumuman untuk ibadah Minggu 11 Oktober 2020 masih diadakan secara online di YouTube channel GBI Mekarsari Depok. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Suhendra, MTH. Akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020 bagi Indonesia untuk resesi, keamanan dan COVID-19, pencurahan Roh Kudus, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Like, share, dan subscribe atau klik lonceng channel YouTube GBI Mekarsari Depok biar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat GBI Mekarsari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mengalami hal yang hebat dan luar biasa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dan ketika kita dididik dalam firman Tuhan, saudara. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita akan memperkatakan visi Tuhan buat gereja kita. Apa itu Pentakosta ketiga? Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta yang ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pastikan ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan dan kita menyembah, saudara. Karena biar di saat kita menyembah, kita mengalami perjumpaan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita mengalami hal yang luar biasa, hebat dan ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau. Nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu saat kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Makasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kami panggil Kau Tuhan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, yes, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, yes, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, wow, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari biar musik saja ya saudara. Kami percaya Kau hadir di sini. Kau nyatakan hadirat-Mu, Kau nyatakan kehadiran-Mu, lawatan kuasa-Mu. Aku percaya, aku percaya. Terima kasih Tuhan, Tiada yang mustahil waktu Kau hadir dan Roh-Mu bekerja. Haleluya, kami rindukan Yesus, oh ya Allah Roh Kudus, haleluya. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama
terjadi. Aku percaya. Orianda karala batasya karala baba. Kami bangun iman kami ya Tuhan. Kami percaya kalau Roh-Mu sudah bekerja. Tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagimu. Orianda karala batasya karala malis dalam orianda lalaba. Orianda balala kami mengangkat hati jiwa kami, roh kami menyembah. Kami percaya untuk kami menyembah Kau hadir di sini. Kau pribadi yang manis, Kau penolong yang sejati. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Haleluya. Oh nalabada syakala bakala barala barala baba. Nalabada barala syakala barala 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 baba. Uriada barala 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 baba. Urianda karala batasya darala barala barala baba. Kiana rala batasya kana barala handala baba. Orianda karala batasya darala baria karala batasya darala barala baba. Orianda karala bayasya darala. Mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan yang berdoa di dalam bahasa roh. Yang sudah dibaptis Roh Kudus mari berbahasa roh saudara. Shikata karian dere basta karian nama yang darah. Uriya la 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 takia re da 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 la la. Shikara la 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 Shikania nera de las kine mi andara. Shikara la la mata karian Ku yakin Kau hadir di sini, benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Beritahu Kau ada di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Roh Kudus-Mu sedang bekerja dan bergerak di dalam kami. Yes, beri kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Wow, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Bekerjalah ya Roh Ku Kudus. yakin Ya bekerjalah ya Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Taruh tangan kiri kita di dada ya Ku saudara. Biar tangan kanan kita terangkat rasakan kepada Tuhan. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
terjadi di Katakan dengan iman saudara, kesembuhan. kesembuhan terjadi Katakan di mujizatmu sini. terjadi. Mujizatmu Sekali lagi terjadi katakan di sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. 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 Yes. Kami bersorak Tuhan karena kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Amin. Kami bersorak karena kami melihat keajaiban kuasa-Mu, mujizat-Mu. Kau nyatakan bagi kami hari ini, saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik, teramat baik. Bahkan tidak terbatas kuasa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan dimanapun kita berada, sama-sama dengan iman katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak dan merayakan akan kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Kami mau bertepuk tangan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh, Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat yang di rumah, mari sama-sama kita berdoa syafaat.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu atas setiap kami Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya. Kami memberkati Bapak pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta wakilnya Bapak Amin Ma'ruf. Biarlah Tuhan, roh takut akan Engkau turun atas para pemimpin bangsa ini. Kami memberkati MPR, DPR dan stafnya, gubernur, bupati, bahkan RT dan RW Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami tolak Tuhan resesi atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati dengan keamanan Tuhan. Kami halau COVID atas bangsa ini Tuhan. Oh ralabata kaya ralaba syikiana ralababa. Biarlah kesembuhan boleh terjadi Tuhan atas bangsa kami. Terutama kesembuhan rohani Tuhan boleh terjadi atas bangsa ini. Curahkanlah pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkanlah atas bangsa ini Tuhan. Biar roh takut atas Engkau Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memberkati kota kami, kota Depok Tuhan. Biarlah penduduknya orang-orang yang benar yang takut akan Engkau Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Wali Kota kami beserta wakilnya, stafnya, bahkan sampai RT RW Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengangkat Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Tuhan, pemimpin Tuhan, pemimpin rohani kami Bapa Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya Tuhan. Kami memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan di Indonesia atau di luar negeri Tuhan. Tudung perlindungan-Mu Tuhan untuk keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga membawa Tuhan hamba-Mu Tuhan, Gembala kami Rayon 9 Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijaya Tuhan, bersama keluarganya Tuhan. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini Tuhan, tutup bungkus dengan perlindungan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, kami memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, GBI Mekarsari Tuhan. Perlindungan darah-Mu Yesus untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Hengki beserta Ibu Maria Tuhan. Cikanaralaba Syandaralaba. Terus Engkau memberkati Tuhan, tudung penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Taman Doa Bukit Pengorbanan Tuhan. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, Taman Doa Bukit Pengorbanan ini Tuhan akan menyatukan Tuhan gereja-gereja di kota Depok Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Mekarsari Tuhan, terus kuatkan, terus teguhkan jemaat Mekarsari Tuhan. Biar roh takut akan Engkau terus turun atas jemaat Mekarsari Tuhan. Tudung perlindungan-Mu, pengurapan-Mu terus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun di bulan Oktober Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan kesehatan Tuhan, Engkau memberkati perekonomian mereka, cukupkan Tuhan apa saja yang mereka perbuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah terus Tuhan ibadah online ini Tuhan, Engkau memberikan Tuhan kekuatan bagi mereka yang di rumah Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terbeban berat Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Biar terus mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau segalanya bagi kami, Engkau pelindung kami. Janji-Mu itu besar dan ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ini yang kami percaya. Ku tidak akan menyerah. Amin Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Itu Engkau Yesus. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang Yes. kemenangan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami mau duduk diam tenang dekat kaki-Mu, mendengar sepenuh isi hati-Mu. Kami siap ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kembali
kita ada di dalam ibadah online 4 Oktober pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Apapun keadaan kami, Engkau terus menuntun gereja-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, kami serahkan setiap apapun yang kami lakukan. Mulai dari ibadah, pelayanan yang ada, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau buat setiap kami berkenan di hadapan-Mu, supaya apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih, melewati bulan September, kita masuk ke dalam dua hal yang terjadi di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Yang pertama, di bulan September, 4 September, komunitas kita, gereja kita, khususnya GBI Gatsu, Gatot Subroto, memasuki ulang tahun yang ke-32 tahun. Saudara, selama 32 tahun ini banyak hal yang terus Tuhan berikan, tambah-tambahkan pelayanan yang ada bagi gerejanya. Kita mengucap syukur untuk semua yang ada. Kita rindu apapun yang terjadi, mari setiap kita sama-sama sungguh-sungguh meresponi apa yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Yang pertama tentang DNA yang Tuhan kasih berikan bagi gereja ini, yaitu tentang restorasi Pondok Daud. Saudara, kita tahu lewat Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 18, kita diberikan Tuhan satu visi, tuntunan yang terus membawa kita sungguh-sungguh melayani dengan apa yang Tuhan gariskan. Kita tahu visi gereja dengan DNA restorasi Pondok Daud ini, yaitu Tuhan mau supaya lewat restorasi Pondok Daud ini bagi kita semua, supaya setiap kita seperti firman-Nya menyatakan, Tuhan mau restorasi Pondok Daud bagi kita semua, supaya setiap orang mencari Tuhan sesuai DNA yang kita miliki. Dan lewat masa pandemi ini, setiap kita harus memiliki kehidupan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Dan terus setiap kita dituntun Tuhan untuk mengenapi kehendak Tuhan dalam pelayanan kita. Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Kita tahu Tuhan menghimbau di firman ini, yaitu mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara, kita tahu lewat pandemi ini ada sesuatu yang terjadi di tengah kehidupan setiap kita. Lewat firman-Nya ini kita tahu Tuhan punya rencana supaya setiap kita saat pandemi ini terjadi, setiap kita diminta untuk bersembunyi dalam sesaat. Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi. Saya sebagai pelayan Tuhan,
sebelum-sebelumnya saya banyak hal ya terjadi di mana kehidupan kita selalu ya dihadapkan kepada apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya percaya lewat pandemi ini setiap kita ya melakukan pekerjaan melalui rumah ya. Jadi stay at home. Aktivitas kita dalam pelayanan juga berdampak di mana saat ini ibadah offline belum kita lakukan dan kita terus ibadah di dalam online ini. Saudara, kita percaya di dalam setiap apa yang kita hadapi, kita tahu Tuhan punya rencana, punya rancangan bagi setiap kita. Supaya kita mau menggenapi, mentaati apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Saat kita juga berseru kepada Tuhan, ya, Dia akan terus menjawab seruan kita. Saudara, hari-hari ini saat kita mengalami situasi serba tidak menentu ini, kita tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Kita banyak waktu untuk berdiam diri, ya, terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan senantiasa hidup dalam doa yang lebih sungguh lagi, supaya apa yang Tuhan mau bagi setiap kita itu terjadi. Saudara, kita percaya, kita sebagai orang-orang percaya ini terus mau rindu kehidupan kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami yang terbaik yang dari Tuhan. Kita percaya sesuatu yang terjadi ini Tuhan punya rencana, baik dari dalam kehidupan keluarga kita maupun dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan. Saudara, biarlah setiap kita tetap mengucap syukur apapun keadaannya ada. Dan kita terus mentaati ya, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, khususnya bagi kota Depok. Keadaan kita tahu semua, keadaan kota ini ada di dalam zona merah, dan semua setiap kita perlu ya, berjaga-jaga, perlu mewaspadai hal-hal yang tidak ingin yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita terlewat ya dari semua virus ini maupun apa yang menimpa kehidupan setiap kita. Saudara, kita percaya Tuhan nyatakan semuanya ini di dalam firman-Nya supaya setiap kita lewat COVID ini belajar lebih sungguh lagi, miliki kehidupan yang lebih intim kepada Tuhan. Jadi pribadi lepas pribadi punya kehidupan yang intim, yang senantiasa terus ya, berserah apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan kita senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hal-hal yang ini yang terjadi di tengah-tengah situasi pandemi ini, ya. Kalau kita tahu Tuhan mau supaya lewati pandemi ini, ya, kita sendiri, setiap kita mempersiapkan diri. Saat kita sudah melewati masa-masa ini, kita akan terus Tuhan pakai ya, untuk lebih merefresh, memberikan sesuatu yang baru, yang sungguh-sungguh, yang berkenan, bahkan juga yang terus Tuhan mengasihi Tuhan lebih lagi. Bagi setiap kita yang perlu yaitu kita punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya. Melakukan apa yang Tuhan
nyatakan lewat komunitas kita, lewat gereja kita, supaya kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Setelah kita tahu, kita mengucap syukur lewat DNA yang Tuhan berikan bagi gereja kita. Setiap kita saat ini belum mengetahui apapun kapan boleh terjadi, boleh berakhir ya, tentang pandemi ini. Tapi kita punya keyakinan sebagai orang yang beriman, kita pasti keluar dari hari-hari yang saat ini yang kita alami. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Bagi setiap kita, kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa terus ya, punya kehidupan yang intim. Lewat visi Tuhan di gereja kita ini, tuntunan Tuhan, supaya setiap kita melatih menjadi pasukan doa yang berkenan, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Saya rindu hari-hari ini setiap kita mari belajar lebih sungguh lagi dan lebih merespon semua apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apapun yang terjadi, tapi kita yang pasti, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat kita sungguh-sungguh taat, saat kita sungguh-sungguh melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hal ini perlu setiap kita merefleksi diri. Lewat hari-hari ini kita mau rindu setiap kehidupan kita mengalami pemulihan. Dari mulai dulu tidak sungguh-sungguh dalam jam-jam doa, kita mau supaya lewat hari-hari ini terus kita lakukan ini, sehingga apapun yang saudara serukan bagi Tuhan, supaya yang terbaik itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini perlu setiap kita melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh di luar kebiasaan kita. Ya. Mau sungguh-sungguh merespon apa yang Tuhan mau sih dengan situasi ini bagi setiap kehidupan kita. Kita percaya setiap kita menghadapi, ya, masing-masing punya problem, bahkan juga pergumulan sendiri. Tapi saat kita beriman, ya, menyerahkan pergumulan maupun hal-hal yang di luar pemikiran kita itu terjadi, tapi Tuhan tahu sesuatu hal yang terbaik akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, mari kita mau lewat pandemi ini kita belajar lebih lagi, ya, belajar sungguh-sungguh mendengar tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh masuk dalam kehidupan yang intim dengan Dia, ya, sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kita, kita tahu Tuhan menyatakan dirinya melawat setiap kita, bahkan memberikan yang terbaik. Ini kerinduan setiap kita, ya, supaya hal ini boleh terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Kita percaya hari-hari ini selain kita punya kehidupan yang intim, lewat visi kita menjadi umat pemenang, ya. Satu jaminan bagi setiap kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan, untuk ada senantiasa meresponi segala firman yang ada. Jadi lewat Yeremia 33 ayat 3, kita mau apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita
dan senantiasa berseru kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak diketahui. Saudara, janji firman Tuhan ini sungguh menguatkan setiap kita. Apapun yang terjadi, mari kita berseru, ya, minta pertolongan Tuhan, minta jalan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saya tidak tahu apapun keadaan saudara masing-masing saat ini, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik saat kita berseru kepadanya. Dan kita percaya Tuhan kita kalau selama ini sampai hari ini menuntun kita, khususnya gerejanya di tempat ini, untuk melewati segala hal yang ada. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita juga. Tapi yang penting setiap kita mau, ya, datang kepada Tuhan, menyerahkan apapun yang terjadi. Ya. Teristimewa bagi setiap kita, lebih lagi ya merendahkan hati kita untuk semua apapun yang kita alami, baik dalam kehidupan, baik dalam pelayanan, bahkan juga lewat langkah-langkah yang ada. Melalui visi Tuhan ini, kita mau hidup lebih lagi rendah hati, ya, merespon teman-teman kita supaya apapun mungkin dalam perkataan kita masih banyak yang menyakiti, masih banyak membuat batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari mulai hari-hari ini kita mau supaya karakter kita terus Tuhan sempurnakan. Saat kita bersiap, ya, Tuhan mau memberikan yang terbaik. Lewat seruan kita percaya kita akan terus berjalan di dalam Tuhan dan terus memberikan sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan kita, supaya teman-teman kita semua, pelayan kita semua dikuatkan. Ya. Kalau bicara tentang kesulitan hari-hari ini, kita tahu semua, ya, tidak ada satu orang pun yang tidak berdampak ya di sini, ya, dengan situasi ini. Tapi kita mari, kita mau supaya setiap kita memiliki satu kepekaan, ya, dengan ini. Kita percaya Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi setiap kita, khususnya pribadi lepas pribadi, di dalam sikap hati, di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman, pelayanan maupun dengan siapapun yang ada. Juga tetangga-tetangga ada. Mari kita koreksi yang terbaik supaya kita berkenan, ya. Kita minimal tidak jadi batu sandungan, ya, saudara. Dan kita percaya setiap apapun yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Jangan ada orang yang bilang, oh, orang Kristen begitu saja. Ya, tidak, saudara. Tapi kita mau memberikan yang terbaik bagi semua orang. Ya, khususnya juga tetangga-tetangga kita yang berdekatan dengan kita. Mari, saudara, kita mau lewat pandemi ini, sekali lagi kita introspeksi masing-masing. Ya, berikan yang terbaik, supaya kita percaya lewat situasi ini Tuhan mau menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita sering, ya, doa, bawa di dalam doa, punya kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan kita tahu semua apa yang Tuhan nyatakan itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, lewat firman Tuhan juga di Yesaya 48 ayat 18, firman Tuhan menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, firman Tuhan menyatakan saat kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya, apa yang Tuhan mau
supaya kita lakukan, termasuk dalam situasi saat ini. Kembali setiap kita mau mengintrospeksi ya kehidupan kita, baik lewat perkataan, baik apapun yang kita lakukan, semua itu akan mendatangkan satu kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita rindu lewat ini setiap kita dipulihkan. Pada saat masa ini lewat, kita sudah menjadi satu manusia, satu pelayan Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk melayani lebih besar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh meresponi ini, bukan karena COVID ini terus kita berandai-andai tentang situasi ini, tapi kita menyerahkan semuanya kepada tuntunan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kita. Saat kita sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang intim, terus melakukan perintahnya, dan senantiasa berseru di dalam setiap kehidupan kita, lewat apapun yang kita alami. Kita mau minta campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Hari-hari ini setiap kita juga sama ya. Masing-masing punya kesulitan masing-masing, punya problem. Tapi kita percaya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu masalah, pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita sendiri. Ya. Dan kita percaya pada satu waktu kita akan keluar dari semua situasi ini dan kita siap dipakai Tuhan untuk melayani lebih sungguh lagi, lebih besar lagi. Terima kasih, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu supaya kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan lewat masa pandemi ini, supaya setiap kita siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari saudara, kita sama-sama merespon ini dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Ya, kita tahu semua akan mengalami hal ini, dan kita percaya saat kita taat kepada perintah Tuhan, saat kita melakukan, Tuhan berikan lewat visi ini sesuatu yang terjadi, akan sesuatu yang membuat kita pulih, ya, bangkit lagi. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk Minggu Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri yang dilakukan dengan kekudusan. Saat ini kami mohon kuduskan hamba-Mu dan pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini, dan setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kita masuk ke perjamuan kudus ini, kita rindu setiap kita masing-masing pribadi melihat kehidupan kita, dan kalau ada dosa, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, supaya apa yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni dosa kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Tuhan, layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimintakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum cawan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih darahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih anugerah keselamatan-Mu. Oh, kuasa-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegahan. Melalui perjamuan kudus ini Engkau telah meneguhkan persekutuan kami, dan kami percaya segala penghiburan, kekuatan, kesembuhan datangnya dari Kristus yang kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara kita menerima berkat Tuhan. Saudara terkasih, terima sukacita, damai sejahtera, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin.